kesajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan imanku terharu untuk keselamatan umat manusia, lalu aku berkata,
dosa-dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan imam agung putra-Mu untuk keselamatan umat manusia, lalu aku berkata, Ecce Deo
mempersembahkan korban dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan Imam Agungku terahmu untuk keselamatan umat manusia, lalu aku berkata, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selama-lamanya. Kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata,
sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata,
dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, Ya Allah, Putramu mempersembahkan korban dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan imamanmu Putramu untuk keselamatan umat manusia, lalu aku berkata, Bruder, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang ini dalam perayaan Ekaristi, pemberkatan jenazah konfrater kami, keluarga kami, saudara kami, Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SY yang dipanggil Tuhan untuk kembali ke dalam kedamaian abadi bersamanya di surga. Sebelum perayaan dimulai, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, untuk pengambilan foto, harap tidak dilakukan secara personal, tetapi sudah ada para petugas yang dipersiapkan demi lancar dan khidmatnya perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Yang kedua, mohon HP-HP juga yang lain dalam mode silence supaya tidak mengganggu kelancaran perayaan pada pagi hari ini. Perayaan hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, didampingi oleh Superior Provinsialis SY Indonesia, Pater Andreas Suparman SY, dan Parokus Santo Franciscus de Sales, Palembang, Romo Yosef Sutrisno Amirullah SY. Maka mari kita bangkit berdiri, kita sambut dengan menyanyikan lagu pembuka. Alleluia.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama saudari-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mendengarkan tentang pribadi yang kita doakan pada kesempatan hari ini, Alexander Sabto Dwi Handoko SCY. Alexander Sabto Dwi Handoko adalah anak dari Ignatius Atmo Suwito dan Patricia Tuminah. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 1963. Ia lahir di lereng Gunung Mintorogo dan bertumbuh di lingkungan daerah Jali, Gayam Harjo, yang sebagian besar adalah petani. Selain itu, ia bertumbuh di tengah-tengah umat Katolik yang memiliki devosi yang begitu kuat kepada Ibu Maria di Gua Maria Sendang Sriningsih. Ia menjalani pendidikan dasar di SD Kanisius, Klaten, Jawa Tengah. Ia harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk pergi ke sekolah. Pada masa-masa itu, ia jatuh hati dengan perayaan Ekaristi. Ia tertarik dengan Romo yang memimpin dan memberikan tanda salib di kening. Apalagi romonya sering mengunjungi rumahnya. Selain itu, keluarga besar Sabto banyak yang menjadi imam, bruder, dan suster. Lingkungan tersebut mendorongnya selepas lulus dari SMP Pangudi Luhur di Dalem untuk masuk ke Seminari Santo Petrus Canisius Mertoyudan pada tahun 1979. Cukup mengherankan memang, mengingat ia berasal dari Yogyakarta, namun setelah lulus Seminari Mertoyudan, ia memutuskan untuk bergabung dengan kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Kakak perempuannya pernah menyatakan ketidaksetujuannya. Namun Sabto memantapkan hatinya untuk melayani umat Katolik di Sumatera. Pada tahun 1983, ia menjalani masa pembinaan, postulat dan novisiat di Gesting, Lampung. Setelah mengucapkan kaul pertama pada 20 Juli 1984, ia melanjutkan studi filsafat dan teologi di Weda Bakti, Yogyakarta. Frater Sabto kemudian menjalani masa orientasi pastoral di Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti. Pada tanggal 20 Juli 1989, ia mengucapkan kaul kekal di Skolastikat SCJ Yogyakarta. Kemudian Frater Sabto diutus untuk mengikuti program ESL dan Basic Accounting di Health Corner USA pada tahun 1989 sampai 1991. Sekembalinya ke Indonesia, ia menyelesaikan program imamat sampai pada tahun 1992 dan melanjutkan masa penpas di Paroki Santa Litwina Bandarjaya. Pada tahun 1993, tepatnya tanggal 25 Agustus, ia menerima tahbisan diakon di Seminari Santo Paulus, Palembang. 3 bulan kemudian, 25 November 1993, ia menerima tahbisan imamat di Paroki Santo Yosef, Palembang dari tangan Monsinyur Sodan. Sebagai Imam Dehonian Indonesia, Romo Sabto telah menjalankan beragam tugas. Tahun 93 sampai 94, ia menjadi pastor rekan di Paroki Santa Litwina Bandarjaya, Keuskupan Tanjung Karang. Tahun 94 sampai 95, ia menjadi pastor rekan di Paroki Kabar Gembira Kota Bumi, Keuskupan Tanjung Karang, sekaligus menjabat sebagai anggota Komisi Keuangan SCJ Indonesia. Tahun 1995 sampai 2004, ia bertugas sebagai ekonom SCJ Indonesia dan pastor Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Agung Palembang. Tahun 2004 sampai 2010, ia dipercaya menjadi Superior Provinsial SCJ Indonesia, menjadi Koordinator Superior SCJ Asia, dan Dewan Imam Kapal serta Dewan Konsultares Keuskupan Agung Jakarta. Tahun 2010 sampai 2011, ia menjalani tahun sabbatical di Bologna, Italia, dan di Toronto, Kanada. Tahun 2011 sampai 2013, ia bertugas di BPH Yayasan Musi Palembang.
Tahun 2013 sampai 2016, ia bertugas sebagai penasehat provinsial SCJ Indonesia, Ketua Yayasan Musik Palembang, dan penasehat Aptik. Tahun 2016 sampai 2018, ia kembali menjadi superior provinsial SCY Indonesia, anggota Komisi Keuangan Jenderal SCJ, Dewan Imam Kapal, Dewan Konsultaris KAJ, anggota Dewan Pembina Yayasan Musik Palembang, penasehat Aptik, dan anggota gugus tugas investasi Aptik. Tahun 2018 sampai 2019, ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Jenderal SCY di Roma. Mulai 2019 sampai 2023, ia menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon. Sepulang dari Roma, Romo Sabto tinggal di rumah SCJ Jakarta dan mendedikasikan dirinya dalam bidang pendidikan. Bersama para karyawan dan konfrater yang berkarya di sana, Romo Sabto berusaha untuk mewujudkan cita-cita Pater Dehon dalam kerasulan bagi orang muda. Sampai akhirnya, tugas untuk membangun sekolah Yosudarso selesai dan diresmikan, dan kemudian dilanjutkan sekarang bersama panitia tengah menyelesaikan bangunan SD Antonius Jakarta. Di sela-sela perutusannya di YPKLD, Romo Sabto rupanya tetap memberikan hati dan tangannya untuk komunitas. Ia tidak bisa diam untuk urusan rumah. Ia membersihkan rumah, menata rumah, merawat tanaman, dan mengurus binatang peliharaan. Baginya mengurusi rumah itu penting. Pada bulan April 2023 setelah Paskah, dalam suatu kesempatan perjumpaan dengan seorang konfrater, ia mengatakan perihal kondisi badannya yang mudah capek tidak seperti dulu lagi. Memang setelah terserang COVID, Romo Sabto merasakan adanya perubahan besar dalam kesehatan dirinya. Pada pertengahan Mei, khususnya setelah bersama tukang membereskan bekas kapel di rumah SCY dan memperbaiki genteng depan yang bocor, ia merasakan badannya lelah dan sakit. Maka ia meminta agar misa harian dirayakan sore hari. Pada tanggal 17 Mei 2023, Romo Sabto melakukan perjalanan ke Lampung bersama Romo Purwanto untuk menghadiri acara perayaan para suster Hati Kudus dan dilanjutkan rapat yayasan YPKLD. Pada hari Sabtu, ia telah mengatakan bahwa badannya kurang enak. Pada Minggu 21 Mei, ia kembali pulang ke Jakarta dan setibanya di Jakarta, ia beristirahat. Pada tanggal 22 Mei 2023, tepatnya sore hari, Romo Sabto telah wafat di biara rumah SCY Jakarta. Rupanya itulah hari-hari terakhirnya bersama dengan para konfrater dan karyawan YPKLD. Hari-hari terakhirnya didedikasikan bagi dunia yang diabdinya, yakni pendidikan dan kemajuan anak-anak bangsa. Semoga Romo Sabto beristirahat dalam damai. Dalam duka yang mendalam bersama kongregasi SCY, mari kita mengantar Romo Sabto ke kediaman abadi bersama Allah di surga. Dan semoga perayaan ini berkenan kepada Allah. Mari kita mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita. Kita mengakui keberdosaan kita dan mohon ampun, mohon kerahimannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, kepadamu kami menyerahkan hamba-Mu, Romo Alexander Sabta Dwi Handoko SCY. Engkau telah mempercayakan kepadanya hati kudus putra-Mu Yesus untuk diwartakan selama hidupnya di dunia ini. Kini perkenankanlah ia mengalami kedamaian abadi bersama-Mu di surga. Tanamkanlah pada kami pengharapan akan kebangkitan mulia bersama putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa dalam kesatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan daku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah sabda Tuhan. Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita. Ku bersukacita waktu orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di gerbangmu, hai Yerusalem. Ke altar Allah dengan sukacita, atas nama saudara dan sahabatku, ku ucapkan selamat kepadamu. Demi bait Tuhan Allah kita, ku mohonkan bahagia bagimu. Ke altar Allah dengan
inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap upacara pemakaman atau peringatan arwah atau perayaan-perayaan terkait dengan arwah dan kematian merupakan perayaan kehidupan. Kematian dan kehidupan batasnya kecil saja. Karena itu, ada banyak orang yang ingin mempertahankan kehidupan selama mungkin dengan segala cara, juga cara-cara yang tidak baik. Tetapi ada banyak orang yang tidak ingin terlalu lama hidup di dunia ini. Sering kita dengar, "Gusti Allah lupa apa ya dengan saya? Kok saya tidak dipanggil-panggil?" Ada yang takut dengan kematian, ada yang ingin menyeberangi karena mencintai kehidupan di balik kematian. Pagi-pagi, seorang murid membangunkan gurunya. Sang guru bertanya, "Ada apa? Pagi-pagi buta kamu mengganggu tidur saya." Murid itu bertanya, "Kapan sebenarnya manusia akan mati?" Sang guru menjawab, "Siapa yang tahu? Saya juga tidak tahu."
Tapi murid itu mengatakan, tapi guru pasti tahu, masa guru tidak tahu? Guru kan rujukan tempat orang bertanya. Lalu guru itu bertanya, tetapi mengapa kamu pagi-pagi begini bertanya seperti ini? Kata sang murid, semalam saya bermimpi, saya diajak oleh malaikat meninggalkan dunia ini, tetapi orang tua saya tidak membolehkan terjadi tarik-menarik antara malaikat dan orang tua saya. Di tengah tarik-menarik itu saya terbangun. Saya takut sekali bahwa saya akan segera mati. Sang guru kemudian menjawab, anakku, usia rata-rata manusia menurut Mazmur 70 tahun, 80 jika kuat. Syukur sampai 90 atau 100 bahkan. Kata murid itu, jadi saya masih akan lama hidup. Guru mengatakan, saya tidak bilang begitu. Lalu dia melanjutkan, anakku, sebenarnya siapapun dia, sejak dia lahir, dia sudah berjalan menuju kepada kematian. Kematian bisa terjadi kapan saja, dan dengan cara, dengan alasan apa saja. Hal yang paling penting adalah bagaimana kamu hidup di dunia ini hari ini. Tidak perlu merisaukan hari esok, karena hari esok belum datang. Tak perlu merisaukan hari kemarin, karena hari kemarin sudah lewat. Yesus pernah mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seorang bijak lain mengatakan, barangkali dalam upacara ini kita merupakan ciptaan model tahun 40-an atau 50-an, 60-an, 70-an. Harus diingat, onderdil untuk cetakan tahun itu tidak lagi ada stoknya. Karena itu, berhati-hatilah. Jaga diri, tetap ingat bahwa kita ini limited edition. Sebenarnya bukan hanya kelahiran tahun 40, 50, 60, 70 yang limited edition. Setiap kita adalah limited edition. Karena itu Allah sangat menyayangi manusia. Dalam iman kita, Allah, Dia sendiri yang menebus kita melalui putranya, dan karena kasih-Nya yang tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, Allah bukan yang menuntut korban, melainkan yang mengorbankan diri untuk manusia. Dalam Injil tadi dikatakan, agar tak seorang pun hilang. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Dia mengutus putranya agar tak seorang pun hilang, melainkan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bagaimana caranya menyadari bahwa kita limited edition? Mari setia pada iman kita akan Yesus Sang Penebus kita. Ikuti kata-katanya, teladani sikap hidup dan perbuatannya. Karena Dia sendiri lebih dahulu
telah memberikan hidupnya bagi kita, telah mengorbankan dirinya bagi kita. Kemuridan kita hanyalah patut kita jalani dengan penuh rasa syukur. Terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menebus kita. Yesus adalah jaminan kita. Di atas salib, Yesus yang datang melaksanakan kehendak Allah, kata-kata terakhirnya adalah, sudah selesai. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai mengandaikan orang yang mengucapkan itu berada di ujung suatu tugas dan pekerjaan, dan tugas pekerjaan itu diselesaikannya secara tuntas. Kita tidak mungkin mengatakan sudah selesai jika kita baru mulai aktivitas kita. Kita juga tidak akan mengatakan sudah selesai jika pekerjaan yang kita lakukan tidak berhasil dengan baik. Sudah selesai mengandung pengertian yang mendalam, tanggung jawab dan ketaatan Yesus pada Bapanya untuk mengurus semua yang telah diberikan Bapanya kepadanya agar tak seorang pun hilang. Kita tahu tugas Yesus sungguh berat. Berat karena dalam perjalanan waktu tidak semua yang terjadi merupakan kehendak Allah. Bahkan tidak semuanya kehendaknya sendiri. Sengsara dan penderitaannya yang dia alami pastilah bukan karena kehendak Allah. Allah seperti apa yang menginginkan anaknya menderita sengsara? Allah seperti apa yang tak punya hati dan tegaan melihat anaknya tersiksa? Yesus sendiri juga tidak menghendaki penderitaan itu. Ya Bapa, jika mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Hanya satu kehendak Allah, keselamatan manusia. Dan untuk itu, untuk keselamatan tersebut, Yesus rela menanggung risiko apapun, pun juga kalau harus menderita dan mati di salib. Yesus telah melaksanakan kehendak Bapa sampai tuntas, sampai selesai. Dia telah menebus kita. Marilah kita meneladani Dia. Seperti Romo Alexander Sabto Dwi Handoko meneladani Kristus, tak pernah mengeluh atas tugas dan pekerjaan yang besar, apalagi yang kecil-kecil. Tadi disebutkan selalu membereskan pekerjaan rumah tangga yang barangkali tidak memerlukan pemikiran, tidak memerlukan kebijakan, dia kerjakan. Setia pada yang kecil memungkinkan seorang akan setia pada yang besar. Dan setia pada yang besar dilakukannya dengan sangat baik. Saya mendengar dari banyak konfrater SCY, Romo Sabto sampai dipilih kembali setelah 2 periode menjadi provinsial. Karena kedekatan personal, karena hatinya selalu mendengarkan, selalu menyapa, selalu merangkul. Karena kedekatannya dengan setiap konfraternya. Dan karena itu, dia yang mencintai, dicintai oleh setiap anggotanya. Dia meneladani Kristus yang memberikan dirinya sehabis-habisnya, tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, sampai tuntas.
juga untuk pekerjaan yang terakhir. Setelah menghadiri pesta Kaul Kekal para Suster HK, dia melanjutkan ke Metro untuk rapat yayasan. Pulang pergi ke Jakarta melelahkan, barangkali itu yang membuat dirinya drop. Dan seperti dikatakan tadi, dia mempunyai kebiasaan istirahat lebih setelah pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran, dan konfraternya memaklumi keterbatasan fisik kita semua memungkinkan kita untuk memaafkan diri, istirahat lebih panjang, istirahat yang dikatakan beliau kepada konfraternya adalah pamitan. Dia ingin beristirahat bersama dengan Allah yang diimani, yang dicintai, yang perutusannya dia kerjakan dengan tuntas sampai selesai. Semoga Romo Sabto menjadi bahagia bersama dengan Allah, menjadi pendoa kita, pendoa kongregasi, pendoa gereja. Romo Sabto, selamat jalan. Salam kami kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang kita abdi. Salam kami kepada para kudus, para pendoa kami. Salam kami kepada Bunda Maria, Bunda kita. Dan doakan kami. Kita diundang berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan. Allah, kami percaya bahwa Engkau telah menciptakan kami supaya hidup dan berbahagia. Dengan keyakinan itu kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah hidup abadi bagi Romo Alexander Dwi Handoko SYY yang selama hidupnya telah membaktikan diri bagi kerajaan hati kudus putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, limpahkanlah penghiburan dan kekuatan iman bagi semua orang yang telah menerima pelayanan dari Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SYY, kenalan dan sanak familinya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Romo Sabto, kongregasi kami telah Engkau beri teladan ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan dalam persembahan diri seturut nasihat Injil. Hidupkanlah semangat itu dalam hati kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, tuntunlah kami agar kami lebih memperhatikan sesama kami yang menderita dan sakit, supaya cinta kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putramu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan persiaran kami menuju kepadamu. Berilah kepada kami Putramu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Terimalah Romo
Alexander Sabto Dwi Handoko ke dalam kerahimanmu, ke dalam kebahagiaan kekal. Engkaulah Allah yang kami sembah, kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Murah, kami minta belas kasih-Mu bagi Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SY selama pengabdiannya bagi umat, kongregasi, dan bagi gereja-Mu. Ia telah mempersembahkan hidupnya bagi karya pelayanan dan cinta kasih hati kudus Putra-Mu.
Semoga sekarang kurban Ekaristi yang kami rayakan ini mendatangkan pengampunan baginya, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini akan berakhir. Maka kami permada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Syukur Agung ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagimu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kepahitan Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengenangkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Para imam bersama, dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam prestasi. Terimalah dengan rela ke dalam tangan dari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Alexander Sabto Dwi Handoko yang telah Engkau panggil menghadap-Mu dari dunia ini. Perkenankanlah dia yang serupa dengan putramu dalam kematian dapat menjadi satu dengan dia dalam kebangkitannya, ketika dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara dan saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata. Sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Tiga Putra Tunggalnya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Tuhan saya dapat kasih kepada saya tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari terkasih, untuk penerimaan komuni akan dilayani oleh 2 diakon dan
baik bagiku sampai nanti ku berharap setia janji-janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati tetapi akan hidup selama-lamanya. Sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kabulkanlah permohonan kami bagi hamba-Mu Romo Alexander Sabto Dwianto KSY yang semasa hidupnya melayani umat dengan keteladanan persembahan diri yang tulus, rendah hati, dan penuh sukacita. Di dunia ini ia telah mewartakan kerajaan hati kudus Putra-Mu. Semoga di surga ia menikmati kepenuhannya dengan nyata bersama Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memanggil saudara kita ini hidup dan pengabdiannya di dunia dianggap telah selesai. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Marilah kita dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar Romo Alexander Sabto Dwiantoko kepada Bapa. Kita berdoa agar dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Di bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah seruanku.
Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasih, serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui putramu Yesus Kristus. Imammu Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SCY telah kau panggil menghadapmu. Maka kami mohon kuduskanlah, utuslah Roh Kudusmu untuk memberkati hambamu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga dia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan keharuman nama-Mu, maka kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Saya mengundang para konfrater untuk berkumpul di sekitar saudara kita Romo Alexander Sabto Handoko. Kita beri penghormatan terakhir untuk beliau dengan bersama-sama menyanyikan lagu Ecce Venio. Ecce Venio,
Saudara-saudari terkasih, sudah ini kita akan menerima berkat dari Bapak Uskup. Sudah itu baru kita tinggal sebentar untuk mendengarkan beberapa kata sambutan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dan saudari dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara dan saudari, meneguhkan Anda sekalian dalam menghayati iman, harapan, dan cinta kasih. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan hati dalam hidup saudara dan saudari. Semoga Romo Alexander Sabto Dwi Handoko beristirahat dalam kekal dan damai abadi. Semoga Romo Alexander Sabto Dwi Handoko dan semua saudara yang hadir di sini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan doa pemberkatan jenazah untuk Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SCY sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita mewartakan cinta dan belas kasih Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Uskup, para romo, bruder, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari dan orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari wakil keluarga. Yang kedua, sambutan dari pater provinsial. Dan yang ketiga, sambutan dari Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Keuskupan Palembang, yang terhormat para romo, para frater dan para puder yang tergabung dalam kongregasi SCY, yang kami cintai dan dicintai Tuhan, para romo, para suster, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Selamat pagi, berkah dalam. Peristiwa berpulangnya Romo Sabto ke rumah Bapak yang mendadak dan sangat singkat tentu mengagetkan dan sekaligus menyedihkan secara dalam dari keluarga besar kami di Njali. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya kami keluarga juga menerima peristiwa seperti yang dialami Romo Sabto ketika Bapak dan Ibu kami juga dipanggil Tuhan secara mendadak tanpa tanda-tanda dan firasat terlebih dahulu.
Namun demikian, atas dasar iman yang kami miliki, yang dibangun oleh para imam dalam keluarga terah kami meyakini dengan sepenuh hati bahwa peristiwa ini merupakan rencana dan keputusan Tuhan yang terbaik untuk Romo kami, Romo Sabto, untuk kami keluarga besar yang ditinggalkan, dan untuk kita semua. Untuk hari-hari ke depan, tentu kami masih akan diselimuti, dibayangi oleh rasa kesedihan. Karena yang pertama, keluarga besar kami tentu tidak lagi akan mendapat sapaan selamat pagi lewat WA Romo Sabto. Karena Romo Sabto adalah Romo yang tidak pernah absen, yang setia setiap pagi menyapa kami keluarga besar lewat WA-nya, selamat pagi, dan mengirim renungan harian, yaitu Pelita Hati yang diasuh oleh Romo Thomas Suyatno SCY, Paroki Cilandak. Matur nuwun Romo, renungan yang indah yang selalu memberi inspirasi kami dalam upaya membangun kehidupan iman yang semakin dewasa. Romo Alexander Dwi Handoko merupakan putra yang ketujuh dari 9 saudara, 6 perempuan dan 3 laki-laki. Dengan berpulangnya Romo Sabto ke rumah Bapa, maka saudara tinggal 7 orang yang masih hidup di dunia ini. Adapun dari ke-7 saudara yang hari ini dapat hadir secara langsung untuk menghantar Romo yang tercinta kami untuk beristirahat di peristirahatan yang terakhir. Yang pertama, kakak Romo Sabto yang nomor 1, yaitu Mbak Wit, mohon berdiri, perempuan. Ini kakak yang tertua dari 9 bersaudara. Beliau saat sekarang sudah hidup single parent karena suami dari Mbak Yu sudah menghadap Tuhan terlebih dahulu. Kakak nomor 2 yaitu Suster Katrin. Monggo Suster Katrin. Beliau sekarang berkarya di Lampung, yang nanti pada akhir bulan November beliau akan merayakan pesta emas. Dan Romo Sabto dengan kami keluarga besar sudah merencanakan sesuatu yang barangkali akan membuat kejutan untuk Suster Katrin. Namun ternyata Tuhan lebih dahulu punya rencana lain. Yang nomor 3 laki-laki yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, yaitu Kang Mas Trihandono yang tinggal di Solo, kebetulan kesehatannya kurang mendukung. Yang nomor 4 perempuan hari ini juga hadir, yaitu Mbak Pin. Monggo Mbak Pin. Beliau juga sekarang menjadi single parent karena suaminya juga beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Yang nomor 5 perempuan yang hari ini juga tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan.
dia Ibu Ima yang tinggal di Kota Semarang. Yang keenam perempuan, yaitu Ibu Elizabeth, yang sekarang dulu mantan pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Dan saya ini adalah kakak ipar dari Romo Sabto. Nomor 7 yaitu Romo Sabto. Dari namanya sudah jelas, Sabto itu 7. Kemudian Dwi itu adalah kedua, laki-laki kedua dari 9 bersaudara itu. Yang nomor 8 perempuan, seorang suster yang berkarya di Semarang. Beliau karena kerjanya seperti Romo, kerja keras, tidak pernah mengenal lelah, bahkan sakit pun tidak dirasakan, sehingga sampai fisiknya tidak mampu lagi untuk bergerak. Dan akhirnya beliau dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu. Dan yang terakhir nomor 9, ini laki-laki, ini silakan, ini adik Pranowo. Ini yang hadir bersama istrinya. Ini yang sekarang menjadi tumpuan keluarga besar kami. Dia menjaga rumah Bapak Ibu yang sekarang menjadi Wisma, yang banyak diminati oleh para pelajar dan kaum muda untuk mengadakan rekoleksi dan retret di sana. Sehingga rumah kami walaupun Bapak Ibu sudah tidak ada, namun selalu ramai. Bapak Uskup, para romo, para suster, dan Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari-hari ke depan kami juga barangkali masih akan diselimuti kesedihan. Karena salah satu tradisi dalam keluarga besar kami yang sudah kami lakukan berpuluh-puluh tahun, sejak Monsinyur Leo Sukoto masih sugeng sampai Romo Sabto ini, adalah pesta syukur perayaan Ekaristi Kudus. Di mana Romo Sabto walaupun jauh tempat berkarya, dikala keluarga kami ada momen-momen penting, selalu kami mengutamakan untuk perayaan syukur dalam Ekaristi Kudus, dan beliau berusaha untuk hadir dimanapun. Bahkan ketika kami merayakan pesta ulang tahun 20 tahun pernikahan kami di Kalimantan Barat, Romo Sabto bersama ibu dan kakak-kakak ini diboyong ke Kalimantan untuk merayakan Ekaristi bersama kami di Kalimantan. Luar biasa kecintaan dan bimbingan Romo Sabto dalam kehidupan beriman keluarga besar kami. Sehingga setiap momen penting di keluarga kami, Ekaristi Kudus merupakan menu utama, sedangkan makan dan minum itu sebagai pelengkap saja. Dan satu hal yang tidak bisa lepas dari hati sanubari keluarga besar kami, ketika Romo Sabto memimpin Ekaristi Kudus, homili yang selalu diulang-ulang dan diulang-ulang lagi adalah satu: menghendaki agar seluruh keluarga besar kami selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Yang kedua, Romo Sabto juga berpesan kepada kami
agar kami selalu berbuat baik dan berbagi dengan segala kekurangan. Itu yang selama hidup ini dan sampai hari ini, apa pesan Romo ini sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami beriman di dalam keluarga besar kami. Enggak, kami ada kelupaan satu hal. Pada kesempatan ini juga sesepuh kami dari trah kami juga hadir, yaitu Bulik Yanti. Monggo Bulik Jati. Ini kok sesepuh kami di trah kami yang kemarin hadir menyusul. Bapak Uskup, para Romo dan para suster, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam kehidupan beriman di keluarga kami sungguh bersyukur bahwa anggota trah kami mempunyai orang-orang tertabis sebagai imam. 2 orang sebagai imam diosesan, 2 orang sebagai imam SJ, 1 orang imam OSC Bandung, dan 1 Romo Sabto sebagai di SCJ. Dengan berpulangnya Romo tinggal 5, namun mudah-mudahan tahun depan ada 1 dari keponakan kami akan ditabiskan menjadi imam diosesan Keuskupan Agung Semarang, sehingga kami kembali menjadi mempunyai pendamping, penggerak, pelindung dalam membangun iman kami, yaitu lewat perayaan-perayaan Ekaristi Kudus. Ini juga yang mendorong keluarga kami mempunyai tradisi untuk Ekaristi Kudus menjadi menu utama dalam kehidupan kami. Bapak Uskup dan para Romo, para suster, banyak kesan dari umat dan para Romo bahwa Romo Sabto dinilai sebagai Romo yang bekerja keras, Romo yang punya komitmen yang tinggi. Itu kami akui. Karena memang kalau tadi malam Romo Provinsial menggambarkan Romo Sabto yang berwajah hitam itu bagaikan Rasul Paulus. Tadi kakak-kakak dan adiknya dan semuanya hitam Romo wajahnya. Ini menggambarkan bahwa keluarga besar Romo Sabto dari kecil sudah dilatih, dididik untuk bekerja keras. Karena orang tua kami itu tinggal di Jogja Kemringet, yang tadi sudah disampaikan adalah di lereng Gunung Mintorogo, yang dikala musim kemarau sulit untuk mencari air. Sehingga Mbak Yu termasuk Romo itu begitu pulang sekolah mencari air untuk mandi dan memasak bapak ibu dan keluarga. Belum lagi nanti setelah itu mencari rumput untuk sapi, karena orang tua kami, bapak kami itu di samping sebagai lurah, tetapi dia nyambi sebagai dagang sapi. Karena lurah pada waktu itu ya pendapatan tidak berupa duit, hanya mendapat lungguh, apa itu, bengkok atau apa itu istilahnya ya. Padahal tanah di sekitar kami adalah termasuk tanah yang minus, apalagi di musim kemarau. Bapak ibu kami harus menghidupi 9
putra-putrinya ditambah 3 lagi putra-putrinya dari ibu yang pertama. Jadi kami punya 12 saudara. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana kerja keras Bapak yang tentu saja akan diikuti oleh putra-putrinya. Maka tidak mengherankan Romo, kalau Romo Sabto kerja keras itu masih melekat, tidak bisa pudar karena bertahun-tahun digembleng di dalam keluarga hidup yang keras itu. Banyak umat juga menyanjung Romo ini adalah Romo yang hebat. Namun Bapak Uskup dan para Romo, para suster, sehebat apapun Romo Sabto juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Maka pada kesempatan yang penuh syukur ini, kami keluarga besar Romo Sabto mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tutur kata dan perilaku Romo Sabto selama bergabung di dalam kongregasi SCY ada hal-hal yang menyakiti hati rekan kerjanya. Kami juga mohon maaf kepada umat keuskupan Palembang, di mana Romo Sabto sebagian besar pelayanannya ada di Palembang ini. Manakala dalam tutur kata dan perilakunya menyakiti hati Anda semuanya, kami mohon janganlah disimpan hati selamanya, karena akan menimbulkan penyakit. Namun kuburlah dalam-dalam, supaya tidak tumbuh menjadi sikap kebencian. Pak, Bapak Uskup, para Romo, para saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kami juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga. Kehadiran kami keluarga dari Jogja, dari sekitar Palembang dan Lampung karena anggota terah kami, menurut catatan otentik pada waktu reuni pertama tahun 2016 sudah tercatat lebih dari 400 jiwa yang sudah berkarya dari Sabang sampai Merauke, sampai harinya di Papua juga masih banyak. Dan dari kurang lebih dari 400 jiwa itu pada waktu itu yang tercatat secara resmi, yang terpanggil sebagai imam, suster dan buder tidak kurang dari 40. Dan ini walaupun tanahnya di wilayah kami kering, gersang, namun Tuhan memberikan rahmat berlimpah. Panggilan untuk pekerja kebunnya cukup subur. Kami menyampaikan terima kasih selama kami berada di tempat ini. Kami diterima dan dilayani luar biasa. Dan ini menambah keyakinan kami bahwa umat di Keuskupan Agung Palembang ini juga mencintai Romo kami, Romo Sabto. Terima kasih Bapak Ibu umat di Keuskupan Palembang yang sejak Romo Sabto perjalanan dari Jakarta ke sini sampai hari ini
tidak terputus. Umat yang ingin meluapkan cintanya lewat doa-doa di tempat ini. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Romo Sabto, selamat jalan. Selamat menikmati kedamaian abadi bersama para kudus di surga. Jadilah doa perantara kami, kakak dan adikmu yang masih berziarah di dunia ini. Semoga Engkau selalu hadir secara rohani dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, dan matur nuwun. Saudara-saudari yang terkasih, sudah banyak saya kira kesan-kesan yang disampaikan tentang Romo Sabto ini, maka saya tidak perlu mengulangi lagi. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada keluarga yang telah menyiapkan dan merawat dan mendukung seterusnya panggilan Romo Sabto, sebagaimana tadi diceritakan bahwa keluarga sungguh menjadi tempat yang subur bagi panggilan. Keluarga sungguh menjadi dasar utama dan pertama persembahan hidup Romo Sabto ini, dan selanjutnya juga tetap menjadi tempat yang teduh dan menyenangkan untuk istirahat Romo Sabto, menimba kembali kekuatan-kekuatan panggilannya, karyanya di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan kerja Romo Sabto, baik itu para konfrater, para imam, biarawan, biarawati, dan umat, khususnya selama terakhir dalam masa hidupnya dalam karya pendidikan. Banyak orang dan sahabat yang telah terlibat dalam mendukung hidup dan karya Romo Sabto yang bisa kita rasakan bersama. Yang ketiga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat dan semua pihak yang dengan hati terbuka mempersembahkan kehadiran, doa, dan kasih persaudaraan serta bantuan di dalam perayaan doa-doa dan ekaristi selama ini, baik mulai di Jakarta, Metro, dan terutama di Palembang ini. Secara khusus, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup kita, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, yang menyempatkan waktunya yang luar biasa, karena sebetulnya ada acara bersama dengan rekan-rekan Imam Unio, tetapi Bapak Uskup berkenan hadir di tengah-tengah kita merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan kita. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, juga saudara-saudari dan para pastor paroki di Santo Franciscus de Sales ini yang dengan penuh semangat telah melayani kita semua, para petugas keamanan dan juga banyak pihak lain, begitu banyak pemerhati, pendoa, dan penderma bagi kita, para suster CB ketika Romo Sabto ada di Jakarta kemarin, telah melayani perawatan Romo Sabto, para suster Karitas yang juga menyediakan makam sebagai tempat istirahat bagi Romo Sabto ini. Terima kasih yang banyak, dan juga semua pihak tentu saja. Dan secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para konfrater kami, Pater Jenderal dan Dewannya, para konfrater dari luar negeri yang juga menyampaikan simpati dan doa-doanya, rekan-rekan imam diosesan dari berbagai tempat hadir juga,
untuk para imam diosesan Keuskupan Palembang sedang mengadakan pertemuan. Tentu saja mereka bersatu dengan kita juga dalam doa-doa mereka. Para biarawan biarawati yang dengan doa, teladan hidup dan kasih persaudaraan telah mendukung dan menghantar Romo Sabto sampai pada akhir persembahan hidupnya ini. Terakhir, saya atas nama SCY Provinsi Indonesia ingin memohon maaf kepada saudara-saudari semua, baik umat maupun para Bapak Uskup, rekan-rekan imam dan biarawan-biarawati. Saya yakin konfrater kami ini dalam hidupnya pernah mengecewakan dan melukai hati dan perasaan dengan sifat dan prinsipnya yang keras, bahkan kadang tidak mau menerima dan menjalankan ketika diberi masukan dan nasihat yang kita pandang itu amat baik untuk hidupnya dan kesehatannya. Mungkin ini menjengkelkan dan melukai hati kita, maka saya mohon maaf atas nama konfrater kami ini. Maaf juga apabila atas beberapa teladan hidupnya yang mungkin kurang sesuai, yang mungkin juga melukai hati kita. Apabila ada persoalan-persoalan yang tidak nyaman di hati saudara-saudari semuanya dan keluarga, mohon berkenan menyampaikan kepada kami. Akhirnya marilah kita menghantar saudara kita ini ke rumah Bapa agar ia menikmati sukacita abadi. Selamat jalan Romo Sabto, terima kasih atas persembahan hidupmu. Kami mengiringi dengan doa dan kasih persaudaraan kami. Terima kasih. Romo Provinsial SCY, Romo Andreas Parman, para Romo, Frater, Bruder SCY, umat Allah sekalian, atas nama pribadi dan atas nama Gereja Keuskupan Tanjung Karang, atas nama umat Allah, saya menyampaikan duka yang mendalam pada kongregasi SCY tentu dan kepada keluarga Romo Sabto. Kepergian beliau sangat mendadak. Saya sendiri terkejut ketika membuka WA di Dekanat 2. Barangkali saya yang pertama membuka WA di Dekanat 2 itu, lalu saya mengatakan kepada Romo Vijen, ini betul kan Romo Sabto? Dan ternyata benar. Saya betul merasa tidak bisa bilang apa-apa. Saya mengenal beliau seorang yang sehat, yang ramah, yang terbuka, yang sangat mudah diajak kerjasama, dan sangat selalu sopan. Sebagai provinsial memang hanya beberapa saat saya sebagai uskup bekerja sama, tetapi pertemuan selalu sangat mendalam. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama umat Allah, atas nama gereja, saya mengucapkan duka yang mendalam dan semoga Romo Sabto memaafkan kami apabila ada sesuatu yang kami perbuat kurang sesuai dengan kehendak, keinginan atau maksud hati Romo, baik dari pihak keuskupan, dari pihak umat maupun dari pihak para imam diosesan. Imam diosesan sekarang yang hadir hanya 2 orang karena memang kami sedang pertemuan di Bangko, pertemuan 4 hari di sana. Rencana akan lanjut ke Sindang lagi, tetapi karena peristiwa ini kami menunda
acara di Sindang yang kami akan buat lagi nanti hari Senin. Terima kasih kepada Kongregasi SCY telah memberikan Romo Sabto untuk bekerja, baik tadi disebutkan di Keuskupan Tanjung Karang maupun di Keuskupan Agung Palembang ini. Pastilah banyak hal bisa diteladani dari beliau yang penuh iman, telah membagikan rahmat Allah sebagai seorang tertapis kepada umat Allah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga Romo Sabto bahagia dalam kehidupan abadi bersama Bapa dan tetap menjadi pendoa bagi gereja di Keuskupan Agung Palembang, di Tanjung Karang, di Jakarta, maupun dimanapun. Terima kasih kepada Anda sekalian yang hadir untuk perayaan ucapan selamat jalan kepada Romo Sabto ini. Dari Jakarta, dari Lampung, dari Papua juga hadir. Tentu saja keluarga besar dari Jali, dari Keuskupan ini, pastilah ada beberapa yang dari provinsi lain juga hadir. Sekali lagi terima kasih. Setelah selesai upacara pemakaman nanti, Anda yang akan kembali ke tempat masing-masing, saya mengucapkan juga selamat jalan dan tetap hati-hati dalam perjalanan. Semoga Tuhan menyertai Anda, membalas budi baik Anda atas segala yang telah Anda curahkan seluruhnya untuk perjalanan terakhir Romo Sabto. Sekian dan terima kasih. Terakhir, maaf sedikit saja. Banyak salam dari Bapak Emeritus. Beliau sedang pertemuan Karitas Indonesia di Batam, tidak sempat pasti menghadiri ini dan tidak bisa ditinggalkan pertemuan di sana, walaupun baru akan berakhir besok, tetapi ya sudah akan berakhir besok, tetapi ya tidak bisa ditinggalkan. Banyak salam dari beliau juga untuk perjalanan Romo Sabto. Beliau menyampaikan selamat jalan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Monsinyur Yohanes Harunjuwono atas sambutan dan juga ucapan bagi kita semua. Ada beberapa hal pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kami masih memohon doa dari Anda sekalian, paling tidak selama 1 minggu atau 7 hari, kami masih mengadakan doa-doa untuk Romo Sabto ini yang akan disiarkan secara live streaming karena keterbatasan tempat kami di rumah provinsialat. Kemudian juga yang kedua, karena keterbatasan tempat di sekitar pemakaman Taman Getsemani Kompleks Rumah Sakit Karitas Palembang, maka tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta Anda sekalian kepada Romo Sabto, untuk pemakaman di Kompleks Taman Getsemani diprioritaskan untuk keluarga, para imam, dan para biarawan-biarawati. Untuk itu, setelah perayaan Ekaristi ini, kami masih memberi kesempatan bagi umat untuk menyampaikan salam perpisahan dengan Romo Sabto kurang lebih 30 menit. Pukul 11.30 peti akan ditutup dan persiapan akan diberangkatkan menuju Taman Getsemani. Kemudian untuk para imam, keluarga dan biarawan-biarawati yang akan menghadiri pemakaman di Taman Getsemani, kami mengharapkan untuk berangkat lebih dahulu sesudah perayaan Ekaristi ini demi mengurangi kepadatan lalu lintas perjalanan menuju ke Taman Getsemani. Dan kami berharap kapasitas penumpang di dalam mobil dapat dimaksimalkan untuk mengurangi tempat parkir karena memang ada keterbatasan tempat parkir.
Silakan nanti para pelayat yang akan menghadiri keluarga, biarawan-biarawati dan para imam bisa di-drop di Jalan Jenderal Sudirman di depan rumah sakit, dan kendaraan dapat diparkirkan di halaman gereja paroki Santo Yosef. Demikian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi pada hari ini.